Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan saya Mulikah SPD, guru biologi di SMA Negeri 1 Mijen sekaligus calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 3.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Ikan bandeng makan kawat, CGP gayeng numpang lewat. Sebelum saya memaparkan tugas 3.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 3.3, izinkan saya memperkenalkan fasilitator dan pengajar praktek saya dari kelas 05.042D. Untuk fasilitator saya adalah Bapak Mugio SPD MPD dan pengajar praktek saya adalah Bapak Suyanto SPD MSI. Tujuan pembelajaran khusus dari tugas 3.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 3.3 yaitu calon guru penggerak dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Untuk pertanyaan pemantik yang ada di LMS, yaitu yang pertama, bagaimana kerangka Bagja dapat membantu perencanaan program atau kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler atau kokurikuler. Kemudian yang kedua, apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun perencanaan program atau kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler atau kokurikuler. Yang ketiga, siapa saja yang perlu dilibatkan dalam menyusun perencanaan program atau kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler atau kokurikuler. Dan yang keempat adalah bagaimana kita dapat menggalang dukungan, mengarahkan proses dialog dan mendorong kolaborasi bersama murid, guru, kepala sekolah, atau anggota lain dalam komunitas sekolah. Sesuai petunjuk yang ada di LMS, di mana Ibu atau Bapak calon guru penggerak mencoba membuat rencana perubahan terkait dengan program atau kegiatan yang ingin Ibu atau Bapak terapkan. Ibu atau Bapak dapat memilih apakah kegiatan atau program yang ingin dirancang adalah kegiatan atau program intrakurikuler, ekstrakurikuler, atau kokurikuler. Hal terpenting adalah saat merancang program atau kegiatan tersebut, Ibu Bapak calon guru penggerak harus menggambarkan bagaimana suara, pilihan, kepemilikan murid akan didorong, serta mengembangkan satu atau lebih karakteristik lingkungan yang akan mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid tersebut. Di sini saya membuat program dengan nama program yaitu Gerakan Literasi Pojok Baca Sekolah atau yang disingkat Geli Bocah. Apa itu Geli Bocah? Geli Bocah merupakan salah satu program kokurikuler sekolah di bidang literasi dengan memanfaatkan sudut-sudut yang ada di sekolah atau kelas yang dapat dijadikan tempat para murid untuk membaca. Di sana disediakan buku-buku tentang pendidikan serta ilmu pengetahuan, serta karya murid yang dapat menambah keunikan dan keartistikan dengan pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekolah. Program ini melibatkan kepemimpinan murid mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Pengertian literasi sendiri adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Hakikat berliterasi meliputi memahami, melibati, menggunakan, menganalisis, dan mentransformasikan teks serta literasi tidak terbatas pada kompetensi membaca dan menulis.
Tujuan literasi sendiri yaitu yang pertama, dengan literasi tingkat pemahaman murid dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang diterima menjadi lebih baik. Yang kedua, membantu murid berpikir secara kritis dengan tidak mudah terlalu cepat bereaksi. Yang ketiga, membantu meningkatkan pengetahuan murid dengan cara membaca. Dan yang keempat, membantu menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik dalam diri murid untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Pengertian pojok baca sendiri yaitu sudut tempat para siswa-siswi atau murid membaca, di sana sediakan buku-buku tentang pendidikan serta ilmu pengetahuan serta karya siswa yang dapat menambah keunikan dan keartistikan. Kemudian manfaat dari pojok baca sendiri yaitu yang pertama, merangsang murid untuk lebih gemar membaca dan memiliki daya pikir yang baik, mendekatkan buku pada murid sehingga murid lebih tertarik membaca, membantu perpustakaan sekolah dalam membudayakan rutinitas membaca. Yang ketiga, memfasilitasi anak akan informasi dan pengetahuan karena masih banyak dari anak atau murid malas berkunjung ke perpustakaan karena terbatasnya pada saat jam istirahat pelajaran. Yang keempat, sarana untuk mempromosikan perpustakaan lewat koleksi yang ada di pojok baca. Dan yang kelima, membangun dan mendorong minat baca anak untuk mengisi waktu luang dengan membaca. Sementara dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin dikembangkan dari program Geli Bocah yaitu yang pertama adalah mandiri, yaitu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab atas kegiatan yang dipilih. Yang kedua yaitu bernalar kritis, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan mendorong murid mengembangkan cara berpikir yang sistematis, terbuka dan kritis. Dan yang ketiga adalah kreatif, yaitu menumbuh kembangkan kreativitas sehingga murid mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna dan berdampak. Dari program yang saya buat di sini saya merumuskan prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan minat baca anak melalui gerakan literasi pojok baca sekolah atau Geli Bocah. Kemudian untuk perumusan strategi pelaksanaan program yaitu yang pertama, pendekatan yang digunakan adalah inquiry apresiatif atau IA melalui desain 5D cycle yaitu bagja. Kemudian yang kedua yaitu inquiry apresiatif, dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep inquiry apresiatif ini pertama kali dikembangkan oleh David Alcreider, oleh Nobel dan Majgrad. Berikut adalah rancangan bagja yang sudah saya buat, yaitu yang pertama adalah tahapan buat pertanyaan atau define, di mana pertanyaan yang saya buat pada tahap ini yaitu yang pertama, mengapa kita perlu meningkatkan minat baca murid kelas 10 sampai dengan kelas 12 melalui gerakan literasi pojok baca sekolah atau Geli Bocah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara meningkatkan minat baca murid dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 melalui gerakan literasi pojok baca sekolah atau Geli Bocah, sekaligus menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademiknya sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Tindakan yang perlu dilakukan untuk mendapat jawaban yaitu yang pertama adalah berdiskusi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru tentang pentingnya meningkatkan minat baca murid kelas 10 sampai dengan kelas 12 melalui gerakan literasi pojok baca sekolah atau Geli Bocah dan bagaimana program ini dapat berhasil. Yang kedua yaitu berdiskusi dan berkolaborasi dengan rekan guru untuk mengidentifikasi hal-hal menarik apa yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan keaktifan minat baca murid kelas 10 sampai dengan kelas 12 melalui gerakan literasi pojok baca sekolah atau Geli Bocah. Sementara rencana untuk melibatkan suara pilihan atau kepemilikan murid yaitu yang pertama,
melakukan sesi diskusi dengan murid kelas 10 sampai dengan kelas 12 yang melalui sesi pembinaan kelas yang dilakukan oleh wali kelas masing-masing untuk menguatkan ide pada tahap awal ini. Kemudian aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat memberdayakan dalam tahap ini yaitu model manusia yang meliputi murid mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12, kemudian wali kelas, rekan guru, dan kepala sekolah. Kemudian waktu yang diperlukan yaitu 1 hari, penanggung jawab untuk tahap ini yaitu calon guru pembinaan. Kemudian masuk ke tahapan baca yang kedua yaitu ambil pelajaran atau discover, di mana pada tahap ini saya membuat pertanyaan yaitu yang pertama, aktivitas apa yang dapat menarik minat baca murid kelas 10 sampai dengan kelas 12 melalui gerakan literasi pojok baca sekolah atau guru bocah selama ini. Apa saja kebijakan sekolah yang telah mendukung peningkatan minat baca murid kelas 10 sampai dengan kelas 12 melalui gerakan literasi pojok baca sekolah atau guru bocah, dan yang terakhir yaitu apa yang disukai murid ketika mereka belajar literasi melalui pojok baca sekolah secara mandiri. Kemudian untuk tindakan yang perlu dilakukan untuk mendapat jawaban yaitu yang pertama adalah melakukan observasi kegiatan literasi yang selama ini sudah berjalan baik di perpustakaan dan di kelas pada murid kelas 10 sampai dengan kelas 12. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pertanyaan secara terbuka kepada murid untuk menggali minat baca murid kelas 10 sampai dengan kelas 12 melalui gerakan literasi pojok baca sekolah atau geli bocah. Kemudian rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid yaitu yang pertama adalah melakukan sesi diskusi atau curah pendapat dengan murid kelas 10 sampai dengan kelas 12 untuk mengetahui program literasi yang sudah berjalan selama ini di sekolah, dan yang kedua yaitu melakukan curah pendapat mengenai hal apa saja yang dapat menarik minat baca mereka selama ini. Sementara aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat memberdayakan dalam tahap ini yaitu yang pertama adalah model manusia meliputi murid-murid kelas 10 sampai dengan kelas 12, kemudian wali kelas, dan rekan guru dan kepala sekolah. Untuk model fisik adalah ruangan kelas, dan model politik yaitu kebijakan sekolah. Waktu yang diperlukan yaitu 1 hari, penanggung jawab untuk tahap ini yaitu calon guru pembinaan. Kemudian masuk ke tahapan yang ketiga dari Bagja yaitu gali mimpi atau dream. Untuk pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan yang terjadi ketika gerakan literasi pojok baca atau guru bocah sudah tercapai dan berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan saya ketika mempunyai murid yang mempunyai minat baca tinggi atau literat. Yang ketiga, apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah terwujudnya murid yang mandiri dan aktif literat. Dan yang keempat, apa hal-hal atau sumber daya yang tersedia untuk mempertahankan budaya literat mandiri melalui gerakan literasi pojok baca sekolah atau guru bocah. Sementara tindakan yang perlu dilakukan untuk mendapat jawaban yaitu yang pertama adalah mengajak murid, wali kelas, dan rekan guru untuk membuat daftar harapan, refleksi, dan evaluasi mengenai perubahan yang akan terjadi dan dirasakan sebelum dan setelah gerakan literasi pojok baca sekolah atau geli bocah dilakukan. Dan yang kedua yaitu memajang daftar harapan, refleksi, dan evaluasi yang sudah dibuat di kelas masing-masing untuk memotivasi murid dalam meningkatkan minat bacanya melalui daftar harapan gerakan literasi pojok baca sekolah atau geli bocah. Untuk rencana melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid yaitu melakukan sesi berbagi dengan murid kelas 10 sampai dengan kelas 12 untuk saling melengkapi daftar harapan, refleksi, dan evaluasi dari pelaksananya program geli bocah yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca murid. Kemudian aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat memberdayakan dalam tahap ini yaitu model manusia meliputi murid-murid mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12, wali kelas, rekan guru, dan kepala sekolah. Waktu yang diperlukan adalah 1 hari, penanggung jawab untuk tahap ini adalah calon guru pembinaan.
Kemudian memasuki tahapan yang keempat dari Bagja, yaitu jabarkan rencana atau desain. Pada tahap ini pertanyaan yang saya buat yaitu yang pertama adalah apa langkah yang paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat baca murid melalui gerakan literasi pojok baca sekolah atau Geli Bocah. Kemudian kedua, berapa lama target untuk meningkatkan minat baca murid melalui Geli Bocah sehingga murid menjadi mandiri dan aktif berliterasi. Yang ketiga, apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha untuk meningkatkan minat baca murid melalui gerakan literasi pojok baca sekolah atau Geli Bocah sehingga murid menjadi mandiri dan aktif berliterasi. Dan yang keempat, bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah ke depannya dari program Geli Bocah ini. Untuk tindakan yang perlu dilakukan untuk mendapat jawaban, yaitu yang pertama adalah mendiskusikan rancangan program Geli Bocah dengan wali kelas 10 sampai dengan kelas 12. Kemudian yang kedua, mengkoordinasikan rancangan penempatan pojok baca sekolah. Yang ketiga, mendata buku yang ada di setiap pojok baca sekolah. Yang keempat, mengkoordinasikan rancangan jadwal pelaksanaan program Geli Bocah dengan kepala sekolah, wali kelas, dan rekan guru. Dan yang kelima, yaitu membuat catatan perkembangan dan evaluasi program Geli Bocah. Kemudian rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid, yaitu yang pertama adalah membentuk komite pojok baca terkait kepengurusan program Geli Bocah yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan penanggung jawab karya. Dan yang kedua yaitu mendiskusikan jadwal dan teknis pelaksanaan program Geli Bocah yang meliputi menghias pojok baca, jadwal membaca buku, dan cara penyampaian isi buku. Kemudian aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat memberdayakan dalam tahap ini, yang pertama adalah modal manusia yang meliputi murid-murid mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12, wali kelas, rekan guru, kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah modal fisik meliputi ruang kelas, buku bacaan, sosial media sekolah yang meliputi website sekolah, Instagram, Twitter, dan Facebook sekolah. Dan yang ketiga adalah modal politik, yaitu kolaborasi warga sekolah untuk waktu yang diperlukan 1 hari, dan penanggung jawab untuk tahap ini adalah calon guru pembina. Kemudian tahapan yang terakhir dari Bagja yaitu atur eksekusi atau deliver, yaitu untuk pertanyaan yang saya buat pada tahap ini yaitu siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan rencana program gerakan literasi pojok baca sekolah atau Geli Bocah. Kemudian yang kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa saja yang mengisi peran tersebut. Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab untuk memonitor agar program Geli Bocah ini dapat tetap berjalan dengan nyaman, menyenangkan, dan berkelanjutan. Dan yang keempat, kapan program Geli Bocah ini dimulai. Untuk tindakan yang perlu dilakukan untuk mendapat jawaban yaitu yang pertama adalah penyusunan tim pemantau yang terdiri dari kepala sekolah, wali kelas 10 sampai dengan kelas 12, dan tim pelaksana yang terdiri dari komite kelas. Kemudian membuat SK penugasan tim pemantauan dan tim pelaksana. Yang ketiga, mengajak wali murid untuk turut serta memantau perkembangan minat baca anak. Dan yang keempat adalah menyusun jadwal pelaksanaan dalam 1 semester ini. Kemudian rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid yaitu mengkoordinasikan pembagian tugas dalam kepengurusan komite kelas, ketua sebagai controlling target membaca murid di kelasnya, sekretaris sebagai pencatat buku yang sedang dibaca dalam 1 minggu, dan penanggung jawab karya sebagai pengatur mading dan portofolio hasil resum buku di kelas, khususnya murid yang menyampaikan isi buku dalam bentuk tulisan. Sementara aset atau kekuatan atau sumber daya dapat memberdayakan dalam tahap ini yang pertama adalah modal manusia yang meliputi murid-murid dari kelas 10 sampai dengan kelas 12, wali murid, wali kelas, rekan guru, dan kepala sekolah. Kemudian kedua adalah modal fisik yang meliputi ruang kelas, buku bacaan, sosial media sekolah yaitu website, Instagram, kemudian Twitter dan Facebook sekolah. Dan yang ketiga modal politik meliputi kolaborasi warga sekolah. Sementara waktu yang diperlukan adalah 2 hari dan penanggung jawab tahap ini adalah calon guru penggerak.
Demikian tadi pemaparan tugas 3.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 3.3. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya Bapak Guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Dari saya cukupkan sekian. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam guru.